teman-teman Pelkat PKP yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah Pelkat PKP pada saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersama berdoa untuk meminta kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kita dalam sepanjang ibadah kita saat ini. Mari kita bersaat teduh. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410. Kidung Jemaat nomor 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pelayanan firman, kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas, penuh kesalahan dan dosa yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Tetapi dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu kami memperoleh pengampunan, sehingga pada saat ini kami boleh Tuhan himpunkan dalam ibadah Pelkat PKP, dan bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami sekalian ya Bapa, supaya dengan pengertian dan hikmat daripada Tuhan, kami dapat memahami maksud Tuhan dalam firman yang kami baca. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Allah, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai 27 firman Tuhan. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Ia mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dari roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin.
Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang Israel itu, "Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar, tetapi yang mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, waktu yang dimiliki oleh orang Israel berhadapan dengan orang Filistin disebutkan di dalam ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 40 hari. Kalau kita mengikuti bacaan SBU pagi ini, kita akan menemukan bahwa disebutkan dalam ayat 17, bangsa Israel dan Raja Saul merasa cemas dan sangat ketakutan akibat ancaman atau tantangan yang dinyatakan oleh seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang bernama Goliat dari Gad. 40 hari lamanya orang Filistin, dalam hal ini Goliat, terus baik pagi maupun petang menyampaikan tantangan kepada bangsa Israel. Dan dalam kesempatan itu sampai pada 40 hari belum ada satupun orang yang berani maju melawan orang Filistin. Sampai ketika suatu hari ketika Isai, ayah dari Daud, meminta untuk Daud menengok kakak-kakaknya di medan perang. Saat itulah kemudian Daud memperhatikan, melihat apa yang terjadi di sana. Dia melihat ternyata belum ada satu orang pun yang berani untuk maju melawan orang Filistin. Sudah sekian hari lamanya, sudah sekian waktu banyaknya, tetapi belum ada hati yang siap dan berani untuk melawan seorang pendekar Filistin yang bernama Goliat. Tetapi kita melihat, kalau kita baca ketika Daud diurapi oleh Allah melalui Samuel melihat bahwa secara fisik memang Daud ini bukan memiliki fisik sebagai seorang raja. Dia tidak punya gambaran sebagai seorang raja karena disebutkan di dalam pasalnya yang ke-16, dia adalah seorang anak bungsu dari seorang yang bernama Isai. Dan Tuhan mengatakan, "Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Karena sebelumnya Samuel melihat kakak-kakak dari Daud yang badannya lebih besar dan lebih
layak untuk dikategorikan sebagai seorang raja. Tetapi apa yang Tuhan lihat bukan perawakan yang tinggi, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud karena ia tahu bahwa Daud mampu melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Dia mampu melawan orang Filistin karena Tuhan ada padanya, Tuhan membelanya, karena dia terlebih lagi punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga dalam hubungannya yang baik dengan Tuhan, dia tidak punya rasa cemas, dia tidak punya rasa takut. Tetapi terlebih ketika Allah dicemooh oleh orang Filistin, dia dengan berani kemudian maju untuk melawan Goliat. Karena yang dia bela adalah Allah. Dia tahu bahwa ketika dia maju untuk melawan orang Filistin, dalam hal ini Goliat, maka dalam keberaniannya Allah memberikan dia kemampuan untuk bisa mengalahkan Goliat. Sehingga seperti yang dikatakannya dalam ayatnya yang ke-26, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada umat, daripada Allah yang hidup? Dia tahu bahwa barisan Israel ini sebenarnya diberkati oleh Allah, tetapi karena kecemasan, karena ketakutan, mereka tidak kemudian percaya diri untuk melawan bangsa Filistin. Tetapi di dalam Allah, Daud yakin bahwa melalui pertolongan dan kekuatannya ia mampu melawan orang Filistin. Sehingga melalui bacaan kita pada saat ini, kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang kita alami, pelayanan, apalagi tantangan sebagai seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri bagi suami, tentu dalam tanggung jawab kita bersama kita punya tanggung jawab, punya persoalan, punya pergumulannya masing-masing. Sebagai seorang perempuan, dalam segala keterbatasan yang kita punya, dalam segala kelebihan yang kita miliki, kita punya persoalan dan permasalahan yang membuat kita terkadang melihat persoalan itu sama seperti orang Israel melihat sang Goliat. Kita merasa takut, tidak percaya diri, tidak yakin akan apa yang kita alami, mungkin saja tidak bisa kita lewati. Pergumulan yang terlalu berat mungkin membuat kita tidak mampu untuk menanganinya. Tetapi melalui bacaan kita pada saat ini, kita belajar melalui keberanian seorang Daud. Ketika dia meyakini bahwa di dalam dia Allah berpihak, bahwa ketika dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka di saat itu juga dia memperoleh keberanian untuk bisa melawan bangsa Filistin. Demikian sebagai seorang ibu, kita belajar melalui kerendahan hati seorang Daud. Kita belajar melalui kehidupan seorang Daud muda, bahwa seringkali memang pergumulan itu terlihat seperti sosok Goliat yang menakutkan dan menyeramkan, membuat kita cemas dan takut. Secara manusiawi, rasa cemas dan takut itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika kita punya Allah, ketika kita memiliki hubungan yang baik di dalam Tuhan, maka kita akan dimampukan menjadi seorang perempuan Kristen yang tangguh dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Ada istilah bahwa seorang ibu itu adalah tiang doa dalam keluarganya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang tiang doa yang kokoh kalau hubungannya dengan Tuhan tidak baik? Sehingga kita belajar melalui firman Tuhan pada saat ini bahwa dalam segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, hendaknya kita menjadi tiang doa yang kokoh. Hendaknya kita menjadi seorang perempuan yang tegar, menjadi seorang ibu yang mengasihi, seorang istri yang menghormati suaminya. Dalam segala keadaan, milikilah iman yang sungguh kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Kalau saat ini kita merasa jauh daripada Tuhan, mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan hidup
mau untuk menjadi pribadi yang baru, mau menjadi seorang ibu yang melaksanakan ketetapan dan kehendak Tuhan, bahkan menjadikan firman Tuhan, ya, menjadikan Alkitab ini bukan hanya sekedar buku bacaan, tetapi mampu kita merenungkannya, memahaminya dengan kuasa Roh Kudus untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Seperti Goliat yang mengandalkan Tuhan, seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita belajar bahwa kita adalah manusia dan kita terbatas, sehingga kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan menjadi seorang Goliat yang karena tubuhnya besar, karena dia punya senjata yang lengkap, punya baju zirah yang kuat dan kokoh, mempunyai keahlian berperang yang luar biasa, itu membuat dia menjadi tinggi hati dalam kehidupannya. Dia menyombongkan diri, bahkan dia menantang Allah yang disembah oleh orang Israel. Tetapi justru dalam kerendahan hati seorang Daud, kita belajar bahwa ketika kita mau hidup rendah hati, ketika kita mau menjadi pribadi yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk melihat, untuk bersama-sama berani menjalani masa depan yang indah di dalam Tuhan. Teruslah menjadi kaum ibu yang kuat, teruslah menjadi perempuan yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita. Hormatilah suami kita, kasihilah anak-anak kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 410, kita nyanyikan baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Kidung Jemaat 410, bait yang ketiga dan baitnya yang keempat. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tangan-Mu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku timat seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika firman telah Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Belajar melalui kehidupan Daud yang rendah hati, yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengimani dengan sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan serta keberanian untuk melihat masa depan di dalam Tuhan. Kami mau belajar menjadi Daud yang rendah hati,
menjadi seorang perempuan yang tangguh, kuat dan berani dalam menghadapi dan menyikapi setiap pergumulan dan persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga dalam kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan kasih yang kami nyatakan setiap hari. Ampunilah kami Tuhan ketika seringkali kami menjadi kaum ibu yang memiliki karakter Goliat, yang sombong, tidak peduli, merendahkan orang lain. Bahkan seringkali karena keangkuhan kami menuhankan diri kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami boleh diperbaharui. Kami menjadi pribadi yang mau merendah, sehingga berkenan Tuhan kekuatan daripada-Mu Engkau beri, dan kami dapat menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Mampukanlah kami untuk menjadi perempuan-perempuan Kristen yang menghormati suami dengan kasih, membimbing anak-anak dalam kebenaran, sehingga rumah tangga kami dilimpahi dengan kekuatan syukur yang datang daripada Tuhan, sehingga penuh sukacita, diberkatilah kehidupan rumah tangga kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, hikmat dan kekuatan kami mohon Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dimampukan memiliki hati yang bijaksana dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan setiap hari. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, para pengurus Pelkat, PKP, yang boleh terhimpun dalam wadah Pelkat PKP Jemaat Gibeon Rumbai, dalam segala program ke depan, dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami bersama, kiranya boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Bangsa dan negara kami berkenan Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga keberadaan kami sebagai warga negara boleh kembali merasakan syukur, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sekalipun banyak persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, segala keberadaan kami, masa depan, harapan, cita-cita kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, dan bukan kehendak kami. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita kiranya menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.